Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siang hari ini saya bertemu kembali dengan kita. Saya Bapak Agustinus Banu untuk kita saling membagikan berkat-berkat rohani menyangkut dengan doa penantian 10 malam atau 10 hari. Dan di sini kalau kita berbicara tentang doa penantian, maka menurut saya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan saja baru Roh Kudus mau turun, sebab ada kelompok-kelompok tertentu punya pemahaman katakan bahwa Roh Kudus mereka di dalam penantian ini nanti setelah menantikan 10 hari atau 10 malam baru pencurahan Roh Kudus. Tetapi menurut pemahaman saya Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus ini turun sudah waktu Yesus terangkat ke sorga. Maka pada waktu Yesus terangkat ke sorga, dia menjanjikan bahwa dia akan memberitahukan kepada Bapa dan Bapa mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan yang mana kita tahu bahwa Yesus menderita, mati, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri selama 40 hari lamanya. Kalau kita membaca di dalam Kisah 1 ayat yang ketiga, pada waktu dia bangkit dari antara orang mati dan dia menampakkan diri kepada semua murid dan terutama kepada lebih dari 500 orang yang percaya kepada Tuhan. Maka dia menampakkan diri kepada mereka dan setelah 40 hari dia terangkat ke sorga. Dan dia menjanjikan bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Kepada murid jangan tinggalkan Yerusalem menantikan janji Bapa. Nah, pencurahan Roh Kudus ini menantikan selama 10 hari atau 10 malam. Dan terutama malam, setiap malam kita sudah menantikan, yaitu sebentar malam yang ke-7. Maka itu bukan kita menantikan, tetapi kita merayakan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Ya, dan kita sebagai orang beriman, kita merayakan itu. Nah, saya mau berbicara tentang pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan walaupun pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, kalau kita baca di dalam Kisah 2, itu pencurahan Roh Kudus. Nah, saya mau berbicara tentang pencurahan Roh Kudus yang datang kepada kita. Nah, saya juga ada membaca satu ayat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13 bagian B. Ya, ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus dimeteraikan kepada kita. Ya. Nah, kalau ayat ini katakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus dimeteraikan kepada kita. Pertanyaannya kepada kita, apakah orang yang tidak percaya Yesus ada Roh Kudus? Saya berpikir tidak ada Roh Kudus di dalam Bapak Ibu. Tetapi ada pertanyaan, memang orang itu tidak percaya Yesus tapi dia berbuat baik. Dia membantu orang lain dan dia artinya perbuatan baik. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang perbuatan baik, orang itu tidak punya Roh Kudus atau tidak percaya kepada Yesus tapi dia berbuat baik.
Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Menurut saya Bapak Ibu tidak sesuai. Karena di luar Yesus kita tidak bisa berbuat sesuatu. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, Yesus pokok anggur yang benar, kita adalah ranting-ranting. Nah, setiap ranting yang terlepas dari pokoknya maka dia tidak bisa berbuat sesuatu. Ya, jadi terutama Yohanes 15 ayat yang kelima, kita tidak bisa berbuat sesuatu kalau kita di luar daripada Tuhan. Maka sesuatu di sini, perbuatan baik apapun yang kita lakukan, kalau tanpa Yesus, tanpa ada Roh Kudus, maka perbuatan baik itu yang dikatakan itu adalah najis. Ya, itu adalah kain kotor. Sehingga kalau kita melihat di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, perbuatan baik atau kesalahan kita seperti kain kotor. Nah, kain kotor atau najis itu mau bawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, jadi ingat Bapak Ibu saudara sekalian, perbuatan baik itu bukan menjamin kita masuk sorga. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang di dunia ini dikatakan orang benar. Seorang pun tidak. Di dalam Roma 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Di situ katakan bahwa ada tertulis tidak ada seorang pun yang dikatakan orang benar, tidak ada yang mencari Allah, seorang pun tidak. Nah, kalau misalnya tidak ada seorang pun yang dikatakan orang benar atau tidak ada yang mencari Allah, nah kira-kira kita mau bawa perbuatan baik kita masuk surga? Tidak bisa Bapak Ibu. Hanya yang masuk surga adalah orang yang beriman. Karena di dalam Roma 3 ayat 28, Paulus dengan temannya katakan bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat atau melakukan firman Tuhan. Ya, jadi maka itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus masuk di dalam setiap orang yang Kristen atau setiap orang, dia baru melakukan sesuatu perbuatan itu yang benar. Ya, kok orang tidak percaya Yesus dan tidak ada punya Roh Kudus, tetapi dia punya perbuatan baik, atau dia tidak ikut gereja dan tidak ikut ibadat, persekutuan dan lain-lain, tetapi dia berbuat baik menurut pandangan manusia. Tetapi menurut pandangan Allah itu adalah najis di hadapan Tuhan. Ya, ingat bahwa kekuatan kita seberapa, kita tidak bisa berbuat sesuatu. Kasih karunia sendiri itu diberikan kepada kita, itu cuma-cuma. Itu bukan hasil usaha kita. Kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, kasih karunia bukan hasil usaha kita. Dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, terkadang zaman-zaman sekarang kalau orang punya kasih karunia dia bermegah, terkadang ada hal-hal kesombongan di dalam kehidupannya. Tetapi ingat bahwa bukan hasil usahanya, tetapi itu adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya mau berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Itu yang tadi yang pertama, ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus dimeteraikan kepada kita. Nah, mengapa sehingga kita percaya Roh Kudus? Ya, kita umat Kristen percaya Allah Tritunggal. Ya, yang pertama adalah Allah. Ya, dan yang kedua Anak, yaitu Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Maka di situ pribadi ketiga ini yang memimpin kita. Tetapi dia punya hakikat itu satu. Walaupun tiga pribadi tetapi hakikatnya satu.
Saya berikan salah satu contoh, misalnya Alkitab kita ada 3. Yang satu warna hijau, yang satu warna merah, dan yang satu warna hitam. Tetapi di dalam ayat-ayat di dalam tidak ada perubahan. Kejadian 1 ayat 1 juga, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita membaca di dalam ketiga kitab ini sama. Maka Allah juga, Anak dan Roh Kudus itu sama. Ya. Nah, pribadi yang kedua yaitu Yesus Kristus, yaitu turun menjelma menjadi manusia. Ya. Jadi maka itu pertama itu mereka adalah roh yang kita tidak melihat, tetapi Allah sendiri turun melalui anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan menjelma menjadi manusia dan menjadi penebus. Dan sesudah adakan penebus, dia naik ke sorga. Maksud penebus apa? Penebus dosa. Dia naik ke sorga. Dia sudah mengampuni kita. Tetapi dia katakan bahwa aku akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia akan membaptis kamu dengan roh dan api. Ya, jadi maka itu dia membaptis kita, memberikan kita kehidupan. Nah, kalau misalnya kita berdosa terhadap anak, bisa diampuni. Kepada Bapa bisa diampuni, tetapi berdosa terhadap Roh Kudus tidak bisa diampuni. Ya, kita bisa baca di dalam Markus 3:29. Ya, bisa catat, dan Lukas 12 ayat 10 dan Matius 12 ayat yang ke-32. 31-32. Ya. Jadi maka itu ayat-ayat ini kalau kita berdosa terhadap anak bisa diampuni karena dia datang dan menebus kita daripada dosa. Tetapi kalau dia mengutus yang terakhir yaitu Roh Kudus, tidak bisa diampuni. Nah, kita berbicara tentang dosa yang tidak diampuni kalau kita menghujat Roh Kudus. Karena Bapak Ibu kita percaya kepada Allah Tritunggal. Yang pertama, Allah Bapa mengingatkan kita atau memberikan 10 hukum Taurat Allah. Tetapi kita masih berbuat dosa. Tetapi Tuhan masih mengampuni kita lewat gerakan Roh Kudus. Karena ini tidak. Ya. Nah, kita bisa melakukan 10 hukum Taurat Allah, tetapi masih melakukan salah di mata Tuhan. Maka dia mengutus anaknya yang tunggal. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dia mengutus anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia. Di situ bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia mengutus anaknya yang tunggal datang dan menjelaskan tentang 10 hukum Taurat Allah itu. Ya, sehingga kalau kita membaca di dalam Matius 5 ayat 17, dia datang untuk menggenapinya. Dia datang untuk menggenapinya. Nah, kalau misalnya dia datang untuk menggenapinya, sekalian menebus kita dari segala pelanggaran kita. Lalu sesudah adakan penebus, dia sudah kembali ke sorga, maka dia mengutus pribadi yang terakhir, yaitu Roh Kudus datang. Nah, kalau Roh Kudus datang, tidak bisa mengampuni kita, karena dia adalah pribadi terakhir. Nah, kalau kita berdosa terhadap Roh Kudus, nanti siapa yang mengingatkan kita lagi? Ya, tidak ada yang mengingatkan kita, maka itu adalah dosa kekal. Ya, jadi pernah saya membaca di dalam pertama Yohanes 5 ayat 16-17. Ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu apa? Penghujatan terhadap Roh Kudus. Ya, penghujatan terhadap Roh Kudus. Jadi maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan menghujat Roh Kudus. Ya. Nah, cara penghujatan Roh Kudus itu seperti apa? Karena kita sudah mengenal yang kebaikan,
Roh Kudus sudah mengingatkan kita, kita sudah tahu. Menginsafkan kita, kita sudah tahu. Tapi kita sengaja berbuat dosa. Ya, ingat ada satu firman di dalam Ibrani 10 ayat 26. Ya, kita sengaja berbuat dosa setelah mendengar tentang kebaikan Tuhan atau kebenaran Tuhan. Itu tidak ada korban penghapus dosa lagi. Ya, karena sudah diingatkan kepada kita dan kita sudah tahu kehendak Tuhan, tapi kita sengaja berbuat dosa. Itu adalah dosa kekal, dosa yang tidak bisa diampuni karena kita melawan. Ya, jadi maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita doa memperingati pencurahan Roh Kudus datang kepada kita. Maka kalau kita tidak percaya Yesus, Roh Kudus tidak ada di dalam kita. Banyak orang Kristen yang berlomba-lomba masuk gereja tetapi tidak percaya Yesus. Pernah saya waktu-waktu lalu saya sudah menyampaikan tentang bagaimana cara percaya kepada Yesus. Harus melakukan perintah-perintahnya. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 14 ayat 23, itu sudah jelas bahwa kalau kita tidak mengasihi Yesus, kita tidak melakukan perintah-perintahnya. Tetapi kalau kita kita mengasihi Yesus, kita melakukan perintah-perintahnya. Ya, jadi maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan main-main dengan pencurahan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah pakai kita dan kita sudah tahu kebenaran, jangan sengaja berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena itu tidak bisa diampuni. Tetapi saya percaya bahwa orang-orang pilihan Tuhan tidak bisa menghujat Roh Kudus. Karena orang pilihan Tuhan itu sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita memperingati pencurahan Roh Kudus ini dengan roh kita yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jangan kendor seperti di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Jadi maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat baik-baik, jangan sia-siakan waktu yang ada. Karena waktu sekarang adalah waktu yang terindah atau waktu kesempatan yang terakhir bagi kita. Kalau kita sia-siakan dan maut menjemput kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, karena di dunia orang mati tidak bisa berbuat sesuatu lagi. Ketika kita mati, penghakiman sudah menghakimi kita. Sesuai dengan Ibrani 9 ayat 27. Ya, jadi maka itu ketika kita mati dihakimi secara individu. Jadi jangan sia-siakan waktu yang sisa ini. Ya, karena waktu yang sisa ini dianggap siang, tetapi datangnya malam, kita tidak bisa bekerja, yaitu datangnya kematian, maut menjemput kita, atau Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya, jadi maka itu sesuai dengan Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Karena selama hari masih siang kita bekerja, yang mana datangnya malam, kita tidak bisa bekerja lagi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan selagi waktu masih ada. Ya, tetapi kalau pada waktu maut menjemput kita lewat kematian, kita tidak bisa berbuat sesuatu dan kita dihakimi mau masuk surga atau masuk neraka. Ya, itu tergantung dari kita punya iman kepada Yesus Kristus. Setelah beriman, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik hasil daripada iman itu. Bukan dibenarkan karena perbuatan, tetapi karena iman. Setelah beriman, baru bisa melakukan perbuatan yang baik. Tetapi kalau tidak beriman, tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita melakukan perbuatan baik, itu yang dikatakan perbuatan baik itu kotor atau najis di hadapan Tuhan. Ya, jadi mungkin sedikit hal rohani yang saya menyampaikan kepada kita berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan hidup kita dan terutama kita banyak membaca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam firman Tuhan katakan bahwa
kalau kita merenungkan firman Tuhan, hidup kita seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Ya, seperti di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dan yang ayat yang ketiga. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, baca terus firman Tuhan. Karena iman itu bertumbuh dari pembacaan firman Tuhan. Sesuai dengan kedua Timotius 3 ayat yang ke-10. Iman bertumbuh dari pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak berbicara atau membaca firman Tuhan, bagaimana iman kita mau bertumbuh? Iman sudah ada, tetapi kalau tidak membacakan firman Tuhan sebagai makanan rohani, sebagai air kehidupan, ya, sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, bagaimana kita bisa tahu? Ya, firman itu siapa? Yesus Kristus sendiri. Karena sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14, firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ya, jadi mudah-mudahan berkat rohani yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menjadi berkat untuk kehidupan kita. Terima kasih. Salam.